Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke lur, hari ini ada kiriman PCB mesin inverter las lagi ya. Ini dikirim lewat JNT Express. Ini barang kiriman dari beliau yang ada di Lombok ya. Ada di Lombok. Kirim ke Semarang ya, perjalanan jauh ini. Oke, langsung aja kita unboxing. Ini paketnya rapi banget lur. Kayak beli paket di Shopee. Di Bukalapak atau di Shopee. Kita buka dulu dari samping. Nanti kirimnya juga pakai bubble wrap ya lur. Ini kirimannya mantap pol pakai bubble wrap ya. Rapi dan tentunya lebih aman ini pakai bubble wrap karena isinya spare part ya. Isinya PCB inverter las, sepertinya merek Lakoni kalau nggak salah. Beliau infonya itu Lakoni 141 kalau nggak salah ya, 141 atau 121. Nah ini dari beliau yang ada di Lombok Timur ya, Kabupaten Lombok Timur, Mas Tri Aji Pamungkas. Oke, saya buka dulu paketnya lur dari sini. Paketnya sekondi. Bentar tak unboxing dulu ya lur. Ini buka sekondi, jangan dibanting. Siap. Siap Pak Bos. Oke, tak buka dulu lur. Oh bukan dari sini loh. Kondi buka buka sekok ngendi kok buntu. Sekali saya tak kayak ya. Aduh, ternyata setelah bersusah payah bukanya rapi banget ya lur paketnya. Ini dibungkus styrofoam seperti ini. Ini ya, mesin lasnya Lakoni 141 ya. Ya buka dulu lah. Kriuk rasanya kerungu iki loh, kriuk iya udah di unboxing rapi banget lur. Maksudnya hilang satu, entah kemana ini. Rapi banget. Wah, satu contoh ini packingannya lur ya, sangat rapi, full rapi. Oke, seperti ini ya kondisi PCB inverter lasnya. Kerusakannya katanya api nggak keluar teman ya, atau tidak ada api, tidak bisa untuk ngelas, tapi mesin las masih menyala ya. Tegangan PSU masih keluar, tapi output di stang lasnya nggak ada. Ini MOSFET-nya di 8 dan hilang satu. Apa digunakan ya? Saya nggak tahu. Di paket juga nggak ada MOSFET-nya. Mungkin suruh ngompliti ya, di kompliti satu. Ini sudah pernah diganti untuk MOSFET-nya teman, baru ya, K4107. Ini kondisinya masih baru nih, kelihatan banget. Dan ini dari solderannya sudah bisa ditebak ya, sudah pernah coba diperbaiki. Ini sender juga mungkin sudah pernah diganti. Bagian belakang juga ini ada bekas solderan di kaki source, kaki drainnya MOSFET. Oke, langsung aja kita cek ya, apakah yang menjadi penyebab inverter las ini tidak bisa keluar outputnya. Saya akan pasang dulu untuk input DC primernya di sini teman ya. Input DC primer dari rectifier 308 atau 320 volt DC untuk menghidupkan PSU dan tentunya untuk menghidupkan switching finalnya ini. Kita cari dulu ini untuk pin groundnya di mana. Untuk cara mencarinya yaitu cukup mudah. Kita cari dari kedua ini ya, ada
ada 2 jalur, 3 kanan dan 3 kiri. Ini positif dan groundnya 308 volt atau 320 volt. Kita cari di poin mana yang terhubung ke MOSFET PSU. Ini ada MOSFET PSU, MOSFET untuk power supply. Kaki source-nya, kaki nomor 3, ketika dibalik ada di sebelah kiri. Ini ya, kaki source-nya itu harusnya terhubung dengan salah satu pin di sini. Nah, maka kita akan cari dulu untuk menentukan groundnya yang mana biar nggak salah ya. Jadi seperti itu untuk pengecekan ground, ngecek apakah bener groundnya yang sebelah kanan atau sebelah kiri. Kita cek ini ya, source PSU, dan kita cek satu persatu pakai kontinuitas saja biar kedengeran. Harusnya bunyi. Oh bentar, sorry. Nah ini dari sebelah kiri ya, ini yang positif berarti, yang kiri, yang sebelah sini kiri. Dan untuk positifnya itu biasanya terhubung dengan kaki inputnya trafo primer, itu juga terhubung ke kaki drainnya. Jadi karena lilitannya itu kan terhubung ya, lilitan kan kalau dicek pakai multimeter dia terhubung. Ini yang kanan kaki drain, ini yang kiri untuk kaki source-nya untuk ground. Oke, langsung aja kita pasang. Ini kabel dari DC primer untuk menghidupkan power supply-nya. Pasang dulu. Tadi yang mana? Groundnya yang kiri ya. Berarti yang ini ground, ini positif. Groundnya kita pasang. Ini ground. Oke, ini positifnya. Pasang di sini. Cek lagi lah daripada nanti salah. Ini source, ini ground, bener. Untuk ngecek ya, konfirmasi. Oke, di sini untuk input AC PLN-nya sudah di seri pengaman ya, bohlam 100 watt. Jadi kalau ada masalah di power supply atau di switching inverternya, dia nggak akan rusak fatal ya, nggak akan merusak bagian yang lain. Coba kita nyalakan dulu apakah bohlamnya nyala terang. Bohlam nggak nyala terang, teman. Nggak nyala sama sekali di situ bahkan ya. Di sini low power sudah nyala. Ya bener, berarti kemungkinan si switching ini nggak bekerja atau belum aktif ya. Dikarenakan kalau bohlam di sini masih nggak nyala redup sama sekali ya, nyala pun enggak, berarti switching final inverternya dia belum bekerja ya, teman. Atau mungkin cuma bekerja sebelah aja, pincang ya, enggak bekerja secara full bridge. Jadi dia hanya hal bridge-nya saja yang kerja. Ini yang cara ngeceknya gampang ya. Untuk final outputnya ini, final switching MOSFET-nya ini kita cek di keempat resistor kapur atau resistor snubber ini. Ini saya raba satu persatu. Yang sebelah sini masih yang sebelah sini udah mulai panas, udah mulai panas banget. Yang sebelah sini dingin, yang sebelah sini dingin, yang sebelah sini panas banget. Jadi yang kesimpulannya yang dua bagian depan ini switchingnya belum bekerja. Kemungkinan tegangan gate-nya belum sampai sini atau tegangan gate-nya ngedrop. Yang paling belakang udah panas banget ini lur. Berarti yang switching belakang kerja, yang MOSFET depan belum bekerja. Oke, langsung aja kita nyalakan osiloskopnya. Dan sambil nunggu osiloskopnya selesai loading ya. Untuk testernya kita siapkan dulu dan jumper ke ground. Jumper ke groundnya di sini lor. Ini ya. Saya matikan dulu lah. Saya pegang maksudnya dulu apakah panas. Maksudnya panas banget lur yang sebelah belakang. Ini. Maksud paling belakang panas banget, berarti dia menandakan dia sudah bekerja. Paling depan masih dingin, sama sekali nggak panas. Yang kanan ini udah panas pol ya. Berarti bener yang depan switching MOSFET depan ini nggak bekerja. Yang bekerja cuma yang belakang. Oke, ini groundnya tempatkan di sini dulu lah. Nggak berani lama-lama menyalakan ya, menyalakan switchingnya. Takutnya jebol MOSFET-nya teman, karena nggak dibawakan heatsink-nya teman ya, cuma dibawakan PCB-nya saja. Jadi untuk pengetesannya
dinyalakan, dimatikan gitu terus, nggak boleh lama-lama. Kita cek dulu untuk 24 volt ya lur, ini penting banget dari power supply ya. 24 volt kita coba cek dulu. Terbaca 29 volt lur, tinggi banget ini ya. Nanti coba saya cek dulu untuk PSU nya, ini PSU nya terlalu over teman, sampai 29 volt. 12 voltnya kita coba cek, 12 volt di kaki nomor 15 IC KA3525. Ini 12 voltnya terbaca masa 2 volt, aneh men. Itu ding, sorry, ini nomor 15 ya. Ini nomor 15, kaki nomor 15 12 volt ada. 12 volt normal, tapi untuk 24 volt terlalu over. Maksudnya panas banget lur. Panas pol. Kesimpulannya PSU ini kayaknya juga belum normal karena tegangnya tadi sampai 29. Kita coba cek lagi lah. Normalnya mentok di 28 ya. Ini sampai 29. 28 lur. Tapi untuk mesin las lakoni wajar ya 28 volt itu. Bentar, saya cross check dulu temen ya. Ini PSU oke normal, berarti belum ada beban kipas saja ya. Beban kipas belum terpasang, jadi tegangannya agak over, tapi nggak sampai 30 ya. Oke, sorry tadi saya ralat ya, masih aman ini untuk PSU nya, karena saya baru inget tadi ini mereknya Lakoni teman ya. Nih Lakoni, di trafo switching ada tulisan Lakoni. Itu untuk Lakoni ya, biasanya tegangan PSU nya memang sekitar 26 sampai 29 volt. Tadi awal-awal terbaca 29 volt, saya kaget, baru saya ingat bahwa keinget mereknya Lakoni ya. Emang Lakoni tegangan supply-nya utamanya itu 28 29 volt atau 26 27 atau ada yang 29, tapi nggak sampai 30 ya. Kalau lebih dari 30 atau lebih dari 29 itu berarti itu nggak normal. Kalau di bawah 30 itu masih aman ya, karena merek Lakoni itu untuk supply relay. Dan tentunya untuk kipas pendingin, itu kipas pendinginnya merek Lakoni itu 28 volt ya, bukan 24 untuk kipasnya merek Lakoni. Sekarang kita cek dulu untuk PWM nya teman. Kaki nomor 14 output B, kaki nomor 14 ada 5,6 volt. Kaki nomor 11 output A 5,5 volt. Oke, aman. Sekarang kita balik dulu, kita cek di kaki gate nya MOSFET IRF ini ya. Kaki gate nya MOSFET IRF kita cek. Nanti untuk IC BWM wajib diganti ya, BWM KA3525 dan CX40 wajib saya ganti untuk setiap kali servis mesin las biar hasilnya lebih maksimal. Kita cek di setiap kaki gate nya MOSFET IRF, MOSFET driver keempat MOSFET IRF ini, baik yang N channel, nanti N channel normalnya dengan ground itu 5 volt, dan yang P channel terhadap ground 20 volt. Kita cek dulu yang paling pinggir, ini P channel ya, atau IRF 9C24N. Jika diukur terhadap ground tegangannya 20 volt, 21 volt, aman. Ini N channel, diukur terhadap ground 5,6 volt. Ini P channel lagi, diukur terhadap ground 21 volt, dan ini N channel lagi, diukur terhadap ground 5,6 volt. Oke, untuk PWM masih aman, tapi nanti tetap saya ganti ya untuk PWM KA3525 biar lebih maksimal hasilnya. Sekarang kaki drainnya MOSFET ya, kita cek ini kaki tengahnya atau kaki drainnya MOSFET ini harusnya nilainya nggak selisih jauh, normal sekitar 13 sampai 16 volt. Ini 16 volt. Oke, ini output A, output B nya 16 volt. Di kedua set MOSFET ada dua set ya, PN channel dan PN channel juga. Kita cek pakai osiloskop teman, kita lihat PWM nya, gelombang PWM dan datem nya juga. Saya cek ini, pasang probe osiloskop di kedua channel. Bentar, saya ambil ini ya, probe nya delik. Oke, ini di output drainnya, lihat itu
untuk gelombang BWM nya ya. Frekuensinya keacak ya. Oke. Di sini lampu bulam sudah mulai menyala, teman. Berarti ini kayaknya yang sini juga ikut bekerja. Oke, ternyata di sebelah sini ikut bekerja, teman. Wah, ini nggak berani lama-lama berarti. Semuanya ikut bekerja ini. Switchingnya tiba-tiba. Tadi tiba-tiba lampu bulam nyala, redup. Kita coba lagi sebentar. Oke, frekuensi 107 kHz. VRMS-nya 15,6 dan itu duty cycle-nya 56% ya. Ini agak ngacak karena di sini switchingnya terpengaruh panas ya. Nggak stabil karena pembacaan tadi nggak stabil karena terpengaruh panas dari MOSFET-nya ini. Panas banget MOSFET-nya. Coba nanti dipakai ke kipas. Oke, akan cek dulu untuk bagian sini ya. Karena yang bermasalah di kaki gate-nya itu ada yang belum beres atau belum normal ya. Kita akan ngecek dulu di jalur output trafo GDT sampai ke jalurnya gate setiap MOSFET. Nanti akan saya lepas dulu semua MOSFET-nya, kita cek satu persatu. Yang menyebabkan kaki gate-nya, jalur tegangan gate-nya itu tidak stabil, dan nanti tiba-tiba lampu bulan menyala menandakan switchingnya semua bekerja. Tiba-tiba switching yang tadinya yang depan sini itu mati atau nggak bekerja, tiba-tiba ini panas, resistor snubbernya atau kapurnya ini panas banget, sama seperti yang belakang. Berarti yang depan ini tiba-tiba nyala sendiri, padahal belum saya apa-apakan ya, baru saya melakukan pengecekan tadi. Tiba-tiba udah panas ini, nyala sendiri dia. Jadi ada yang bermasalah di outputnya trafo GDT di sini. Sekitar jalur gate-nya ini ada yang masalah. Siap, ini sudah selesai untuk servisnya ya. Jadi saya jelaskan sedikit. Ini sebelumnya kan tegangan gate-nya ada yang hilang, kadang enggak ya. Tegangan gate yang sisi subdriver bagian depan sini kan tiba-tiba sebelumnya nongol sendiri ya, atau tiba-tiba nyala sendiri. Padahal sebelumnya pas dicek awal itu resistor snubber di sini dingin dan maksudnya nggak panas sama sekali. Yang bekerja hanya bagian final MOSFET yang belakang, 4 MOSFET belakang ini. Yang depan 4 depan ini nggak bekerja. Itu penyebabnya ini teman, dari zener dan dioda silikonnya 1N4148 di outputnya trafo GDT. Ini kan ada 3 dioda setiap subdriver, dioda 4148 dan satu zener 5 volt, 5V1 atau 5,1 volt. Ini sering sekali rusak untuk bagian trafo GDT, output trafo GDT menuju jalur gate-nya MOSFET. Itu resistor dioda 4148 ini sering sekali bocor. Ini 3 biji 4148, langsung aja diganti semua, nggak usah diukur, langsung diganti aja biar hasilnya lebih maksimal. Dan ini zenernya di sini, kelihatan nggak ya di kamera ya? Semoga kelihatan. Nah, ini zenernya tersembunyi di sini. Ini zenernya 5 volt, 5V1. Ini langsung semua saya ganti. 4148 saya ganti semua, zener juga saya ganti. Di keempat subdriver sini juga sama. Di bagian seberangnya ini saya ganti, ini juga saya ganti. 4148 3 biji per subdriver. Zener 5V1 ini juga sama. Subdriver pertama, kedua, ketiga, keempat. Dan resistor di sini 10 ohm juga sudah saya ganti. Untuk kapasitor MKM ini jarang rusak ya. Ini nilainya 224 J100 atau 220 nanofarad. Ketika ini di paralel 2, berarti totalnya ada 440 nanofarad. Ketika diukur ini masih normal kapasitornya, nggak saya ganti karena masih oke. Malah lebih ya, nilainya malah lebih bagus. Terukur sebelumnya itu 450 atau 467 nanofarad ya, lebih bagus, toleransinya lebih bagus ya. Terus di sini ada satu MOSFET yang menyebabkan kejanggalan, yang tiba-tiba sebelumnya itu nyala sendiri switching bagian depan. Ini maksudnya K4107 kondisi masih baru, yang terpasang di sini di sebelah subdriver yang pertama, yang kanan sebelah pojok depan. Ini MOSFET-nya bocor teman, terukur sebagai dioda bukan MOSFET, jadi dia mungkin switchingnya terganggu karena ini cuma satu tok ini ya. Cuma satu biji ini yang bocor mengakibatkan switching bagian depan sini agak error teman, atau terganggu karena
yang seharusnya pinnya itu get, drain, dan source GDS itu terbaca sebagai dioda. Dan tentunya jika MOSFET ini terpasang di bagian sini, ini kan di sini awalnya ya, sini yang nomor 2 itu ketika yang pertama normal, yang pertama masih bekerja normal, dan yang ini yang rusak ini dipasang di sini, itu dia bocor. Jadi kaki source dan kaki drainnya ini bocor, teman. Bocor sebagai terukur sebagai terbaca sebagai nilai dioda ketika dicek pakai ISR, maka switching yang normal ini terganggu oleh si MOSFET yang bocor ini. Sebenarnya si MOSFET pertama ini masih normal, tapi gara-gara MOSFET kedua ini yang bocor mengakibatkan switchingnya error dan tegangan gate-nya naik turun, nggak stabil ya, pincang sebelah. Jadi yang nyala cuma yang bagian belakang aja, yang depan ini kayak short gitu ya, kayak protect, tapi nggak sampai protect karena satu MOSFET-nya masih bekerja dan yang satu ini bocor gitu, teman. Ini udah saya ganti untuk K4107. Di sini juga sudah saya kompliti yang kurang satu. Udah saya bersihkan PCB-nya, ini udah kinclong ya. Lihat kondisi fisik PCB-nya sudah lebih mendingan daripada sebelumnya yang nggak karuan warnanya karena kotoran. Ini lem ya, yang hitam-hitam ini bukan bekas solderan tapi ini lem PCB-nya ini. Jadi kan PCB dari pabrikan itu dicelupkan ke lem ya PCB-nya. Jadi PCB-nya terlapisi oleh lem, kayak lem fog gitu ya kayaknya. Tapi nempel di PCB biar melindungi PCB-nya juga dan melindungi kaki komponen biar nggak gampang korosi, teman. Jadi kan kalau kena solder PCB-nya langsung menghitam karena bekas lemnya itu, teman. Bukan karena PCB-nya yang rusak karena solder, bukan. Jadi karena lem yang menyebabkan dia kotor atau hitam-hitam seperti ini. Tapi udah saya bersihkan, udah lebih kinclong. Ya walaupun nggak sebersih seperti baru tapi ya mendingan ya, lebih kinclong PCB-nya. Langsung aja kita cek ya, ini kabel DC primer sudah terpasang. Langsung aja kita tes lagi. Dan di sini untuk PWM-nya juga sudah saya ganti ke A3525. Saya ganti pakai original IC-nya SG3525 beserta soketnya, konektornya. Dipasangkan konektor tujuannya apa, Mas? Tujuannya dipasang konektor setiap pemasangan IC baru itu untuk menghindari kontak panas langsung dari solder ya. Kontak langsung dari panasnya solder. Karena kalau IC itu terlalu sering kena panas yang berlebihan dari solder ataupun yang lainnya, itu rentan rusak atau rentan nggak maksimal untuk kerja IC-nya. Jadi di kemudian hari resiko kerusakan itu sangat tinggi. Atau tiba-tiba mati kan eman-eman ya, sia-sia IC-nya baru. Jadi untuk menghindari hal itu dipasangkan konektor IC. Jadi ketika pemasangan IC-nya itu tidak terkena kontak panas langsung dari solder. Jadi yang terkena panasnya cuma soketnya ketika masang di PCB gitu. Ini CAT3140 juga sudah saya ganti. Lanjut kita cek ya. Nyalakan dulu untuk osiloskopnya, kita siapkan multimeternya dulu, teman. Saya jumper dulu, kita ukur dari PWM-nya langsung, maksudnya dari PWM utama dulu. Oke, saya ambil dulu probe osiloskopnya, Tur. Ini 2 probe osiloskop. Saya pasangkan groundnya dulu. Di groundnya 7812, ini kaki tengah 78 regulator, 7812 itu kan kaki tengahnya groundnya. Ini probe osiloskop langsung saya tempatkan di bagian sini ya, di kaki tengah driver MOSFET, kaki drainnya. Ini output A dan output B nya biar nanti terbaca beda fase untuk output A dan output B nya. Untuk multimeternya kita untuk ngecek tegangan dan ngecek outputnya dari BWM, tegangan output dari BWM. Untuk pengecekan kali ini karena MOSFET sudah terpasang semua dan di sini driver MOSFET-nya juga sudah terpasang, artinya nanti switching final ini, final output switching inverternya ini bakalan sudah aktif ya semuanya. Dan itu bebannya berat, walaupun belum ada trafo final di sini, belum dipasangkan trafo output. Tapi di sini karena tidak dibawakan hedging, tidak terpasang
ke heatsink atau pendinginnya, itu si MOSFET bakalan panas atau bakalan overheat nanti ya ketika dinyalakan terlalu lama. Makanya untuk pengecekan tegangan ketika semua MOSFET final sudah terpasang dan driver juga sudah terpasang, nanti pengecekannya sekejap aja ya, nggak sampai 1 menit ya, pokoknya ya dikasih jeda teman untuk setiap pengetesan biar nggak terlalu lama. Maksudnya ini overheat nanti kan malah jebol eman-eman MOSFET-nya baru ya. Oke, saya nyalakan dulu. Kita lihat dulu untuk gelombang BBM-nya. Dan lihat bulamnya nanti akan nyala terang, nyala redup maksudnya. Itu nyala redup ya bulamnya. Kita lihat frekuensinya lur. Oke, di sini saya geser dulu siloskopnya. Udah sejajar ya. Oke. Frekuensinya terbaca 107 kHz ya. Ini agak ngacak karena pengaruh overheat ya. Pengaruh dari MOSFET final yang belum terpasang ke heatsink. Bulam sudah nyala redup menandakan beban sudah masuk ke final switching final output inverternya. MOSFET final maksudnya. Ini semua resistor kapur di snubbernya sudah panas semua. Berarti menandakan semua MOSFET di final switchingnya ini sudah bekerja, sudah aktif. Cabut dulu lur, nggak berani lama-lama ya. Kita pegang MOSFET-nya satu persatu. Udah rata belum panasnya? Udah panas, hangat, panas ya. Nggak sampai overheat. Oke, yang sebelah kiri aman. Sekarang kita pindah ke sebelah kanan, kita pegang satu persatu. Kalau panasnya rata berarti semua MOSFET di sini sudah bekerja. Tidak ada yang pincang untuk kerja switchingnya. Panasnya sudah rata teman. Saya mau pakai termogan atau termometer, tapi termogannya ketinggalan di rumah di Wonogiri, nggak saya bawa ke Semarang ya, lupa. Oke, di sini suhu MOSFET-nya dari ke-8 MOSFET semuanya rata ya ketika diraba-raba seperti ini, nggak terlalu panas dan tidak dingin ya. Kalau dingin berarti MOSFET-nya belum bekerja atau switchingnya malah belum aktif. Ini kalau megang MOSFET seperti ini jangan posisi nyala temen ya. Jadi harus posisi off dulu, posisi mati dulu switchingnya, atau posisi tidak ada tegangan, baru dipegang. Jangan posisi mesin las atau power supply nyala dipegang seperti ini, jangan, bahaya temen. Ini frekuensi tinggi dan tegangan di sini nggak main-main ya, lebih dari 200 volt. Mentok nyampe ke 320 volt kalau tegangan AC PLN itu normal di 230 atau 240 ya. Kalau listrik PLN AC PLN 230 sampai 235 volt, itu pasti tegangan primernya itu sampai 320 volt ya, DC. Itu kalau kepegang anggota tubuh bisa geblak ya, bahaya. Nggak cuma jatuh tapi bahaya itu. Nggak cuma kaget ya, tapi bakalan bahaya karena tegangan DC itu kalau nyetrum lebih mengerikan daripada tegangan AC, karena DC itu searah, nggak bolak-balik ya, nggak sinus gini tapi kotak ya, udah kotak. Kok kotak sih, udah DC udah searah, maksudnya kok kotak malah udah searah. Jadi kalau nyetrum lebih bahaya karena ada positif dan negatifnya. Oke, kita nyalakan lagi, kita lihat BBM-nya lagi lor. Oke, di sini untuk gelombangnya, waveformnya sudah aman teman ya. Ini saya geser vertikalnya, udah aman ini. Untuk DTM-nya juga sudah berimpitan, bersempit. Oke, udah tidak ada yang cacat, udah saling berimpitan. Dan frekuensi di sini agak ngacak ini karena pengaruh ini ya, pengaruh final MOSFET-nya yang belum terpasang di heatsink, jadi ini terpengaruh frekuensinya. Coba kita cek pakai multimeter untuk frekuensinya ya. Oke, kita cek pakai multimeter. Ini frekuensinya terbaca 107 ya, sama jadinya sana tuh 107 kHz.
Oke, matikan dulu, nggak berani lama-lama lur, udah panas banget ini MOSFET-nya. Wow. Kita cek untuk output PWM-nya teman, karena di sini sebelumnya sudah saya cek untuk VCC-nya PSU ya, dan VCC ke IC PWM sudah normal. Kita langsung aja ngecek di outputnya IC K3525 di pin 14. Ini 5,3 volt output B. Output A nya di kaki nomor 11 5,3 volt aman. Ini VCC di CATX 40 12 volt di kaki nomor 7 aman. Sudah aman semua. Sekarang terakhir kita lakukan pengecekan di bagian sini, kaki gate MOSFET ya. Kita coba cek, cabut dulu ini. Aduh. Saya akan lakukan pengecekan di gate-nya MOSFET lur. Caranya untuk probe hitam ketika pakai multimeter digital itu probe hitamnya di kaki gate dan probe merah di kaki source-nya. Kita cek satu persatu, nyalakan matikan gitu ya, biar nggak terlalu lama untuk durasi penyalaan MOSFET-nya, biar nggak terlalu overheat ya lur. Bahaya kalau terlalu overheat, nanti bisa jebol MOSFET-nya. Eman ya jebol ya lur. Oke, ini probe merah di kaki source-nya, probe hitam di kaki gate-nya lur. Hati-hati jangan sampai nyinggol kaki tengah, bahaya, jedot nggak MOSFET-nya. Oke, kita cek satu persatu. Oke, tegangan gate-nya 5 volt aman. Kita pindah ke subdriver yang kedua. Sini dulu lah. Kita cek satu persatu karena untuk memastikan semua tegangan gate di kaki MOSFET-nya semuanya aman. Oke, 5,0 aman. Kita pindah ke subdriver yang kedua yang di belakangnya. Nyalakan kembali, 5 volt aman. Kita coba cek di bagian paling belakang, cek lagi, nyalakan, 5 volt aman, nggak ada masalah. Sekarang kita berpindah ke seberangnya sini ya lur. Kita balik aja ini. Nah, kita balik seperti ini, cek dari sini ya. Nah, hati-hati jangan sampai nempel kaki tengah, bisa bahaya, jedot engko. Delete, copot. Piye iki jembere. Oke, cek lagi, nyalakan. Oke, di sini 5,3 aman. Kita pindah ke sebelahnya. Nyalakan kembali, 5,3 volt aman. Kita pindah subdriver keempat, nyalakan kembali, awas, 5,2 ya ini ya, aman. Oke, terakhir ini MOSFET terakhir harusnya juga aman ya. Oke, kita cek lagi, 5,2 volt aman ya teman ya. Alhamdulillah tidak ada masalah, semuanya aman. Tadi toleransi 0,3 volt ya, 0,3 dan 0,2 di subdriver ketiga dan keempat. Di ketiga tadi 5,3 volt, di sini 5,2 sekian. Nggak apa ya, toleransi sedikit karena ini subdrivernya ada 4, jadi untuk selisihnya itu nggak sampai 1 volt. Kalau selisih sampai 1 volt itu udah nggak normal, tapi tadi selisihnya 0,3 volt. Dan komanya juga nggak jauh selisihnya ya teman. Oke, ini udah selesai ya, udah jadi, tinggal nanti kirim ke Lombok ya teman ya, ke Lombok NTB. Ini resistor snooper udah panas semua, aman berarti ya, sip. Untuk MOSFET PSU hangat, mantap lah pokoknya, jos. Oke, mungkin untuk video servis
PCB inverter Lakoni 141 GE ini cukup sekian ya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bisa bermanfaat apa yang saya sampaikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.